Sobat Kampus Biru di Rumah, kembali di FVB Podcast bersama dengan aku Ulfi. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat seru juga dan sering banget terjadi dan menjadi permasalahan yang banyak banget terjadi di kalangan masyarakat maupun di mahasiswa. Dan tentu saja pada FVB Podcast kali ini kita sudah berkolaborasi dengan Mata Garuda. Halo Ibu, Bapak boleh salam kenal dulu ke kamera. Hai, salam kenal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang sangat menarik, yakni tentang kesetaraan gender. Nah, sebelumnya Ibu, Ibu dan Bapak, sobat-sobat Kampus Biru di Rumah ini pengen perkenalan terlebih dahulu tentang apa sih itu Mata Garuda, dan boleh perkenalkan nama dan beberapa kontribusi selama di Mata Garuda tersebut. Oke. Mas Guru, Boleh. Mata Garuda dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Sugiharto. Saat ini posisi saya sebagai Ketua PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Mata Garuda NTB. Nah, untuk sekedar kita ketahui, Mata Garuda NTB ini merupakan perwakilan Mata Garuda Pusat. Jadi di pusat di Jakarta juga ada Mata Garuda. Mata Garuda ini sederhananya adalah komunitas atau kumpulan orang-orang penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Itu sebabnya sekretariat MG NTB, Mata Garuda NTB itu ada di perwakilan kantor Kementerian Keuangan di setiap provinsi. Kalau di NTB ada di DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jalan Majapahit. Itu sekretariatnya ada di sana. Begitu, dan ini salah satu bentuk kolaborasi kita mengadakan yang namanya MG Talk, kita ngobrol-ngobrol tentang gender sekarang. Oke, baik teman-teman Sobat Kampus Biru di Rumah, tadi udah dijelasin ya sama Pak Guru, merupakan MG itu sebuah himpunan yang ada dan merupakan isinya mahasiswa dari LPDP S2 maupun S3 ya. Iya. Nah, kita beralih nih ke Ibu yang super cantik ini. Oke. Boleh Bu, kita perkenalkan dulu nih, biar Sobat Kampus Biru di Rumah tuh lebih kenal dan lebih tahu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Laili. Saya ibu dari 2 orang anak. Saat ini saya tergabung dalam MG Mata Garuda NTB yang dimana ini merupakan wadah yang sangat kaya sekali akan human resource ya, banyak sekali keahlian-keahlian yang ada di sini. Mau cari apapun bidangnya tuh ada di situ. Jadi kalau misalnya ngomong masalah gender, saya salah satunya yang mungkin bisa sharing, bukan lebih tahu ya, lebih duluan tahu, lebih duluan belajar tentang ilmu itu. Jadi sangat merasa terhormat untuk bisa diundang dan sharing pengalaman, insya Allah untuk bisa paling tidak memberikan kapasitas atau pengetahuan baru bagi teman-teman terkait apa yang akan kita bicarakan nanti. Jadi I'll stop there. Terima kasih. Hebat banget ya. Jadi Mata Garuda ini merupakan sebuah tempat di mana banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh alumni LPDP terhadap kontribusi baik dari masyarakat maupun mahasiswa yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, boleh kita dijelaskan nih Bu tentang sedikit lagi profilnya dari Mata Garuda itu. Apakah dari Mata Garuda membuka sebuah mentoring atau sebagainya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 maupun S3-nya di LPDP tersebut? Oke, baik, yang pertama Mata Garuda ini kan mereka-mereka yang penerima beasiswa LPDP. Setelah mereka selesai kuliah, mereka wajib balik lagi ke daerah asalnya dan melakukan pengabdian 2 kali masa studi plus 1. Kalau dia S2-nya 2 tahun, maka 2 kali 2, 4, 5 tahun setelah dia selesai, dia wajib mengabdi. Nah, salah satu bentuk pengabdian itu di MGNTB ada program mentoring namanya. Jadi teman-teman yang baru lulus S1 mau lanjut S2 ataupun mau lanjut S3 itu kami berikan pendampingan secara gratis. Kami latih mulai dari administrasi, kemudian mengerjakan tes bakat skolastik sampai dengan interview dengan harapan bisa memperbesar kemungkinan lolos LPDP. Itu salah satu program unggulan dari Mata Garuda. Jadi buat teman-teman yang pengen lanjut ke pasca sarjana, silahkan nanti bisa gabung di program mentoring Mata Garuda.
Nanti bisa langsung untuk informasi lebih lanjutnya di Instagram Mata Garuda ya Pak. Iya, benar sekali. Nanti ada di bawah sini. Oke. Oke, nah dari Mata Garuda ini kita belajar banyak sekali ya tentang beberapa kontribusi dari alumni LPDP dan khususnya seperti pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kesetaraan gender yang sering terjadi ya di sini. Ada perbedaan antara gender wanita dengan laki-laki yang susah untuk berkolaborasi dalam dunia pekerjaan maupun dunia yang lainnya. Nah, boleh kita dijelaskan nih buat sobat kampus biru di rumah tentang apa sih itu sebenarnya kesetaraan gender? Kenapa hal ini bisa terjadi di kalangan masyarakat? Boleh Bu, kita dibantu jawab? Oke. Kesetaraan gender tuh kalau bahasa praktisnya adalah memberikan akses kemudian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, baik itu dalam hal pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian akses-akses terhadap bantuan-bantuan itu harus sama untuk laki-laki dan perempuan, terlepas jenis kelamin mereka, terlepas status ekonomi dan sosial mereka gitu, untuk memastikan bahwa semua hasil-hasil pembangunan ini dirasakan sama, dinikmati secara setara bagi perempuan. Setara harus kita elaborasi lagi. Setara itu seperti apa? Misalnya untuk laki-laki 3, perempuan nggak serta-merta 3 gitu. Karena kita ngelihat lagi apakah kemudian laki-laki ini punya tanggungan yang lain. Terus perempuan juga punya tanggungan yang lain. Dan nanti kita elaborasi lebih jauhnya. Jadi yang punchline-nya di sini memberikan akses yang sama untuk perempuan dan laki-laki untuk entah itu berkontribusi dalam pembangunan, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya. Berarti tidak ada perbedaan ya antara kedua jenis kelamin yang ada sekarang ya. Dan benar-benar jenis kelamin sekarang itu hanya ada laki-laki dan perempuan ya, tidak ada yang lainnya juga gitu. Seperti contohnya sering banget kita dengar ada waria dan sebagainya. Hanya ada wanita dengan laki-laki. Nah, betul. Ya kan, benar sekarang kan Bu. Dan itu semakin kesini semakin banyak sekali masa yang membangun jenis kelamin yang berbeda. Dan itu apakah berdampak Bu di kesetaraan gender yang menjadi permasalahan di dunia yang sekarang ini? Mungkin sebelum ke sana, jauh ke sana karena itu udah lebih spesifik ya. Sebelum kita bahas terkait perbedaan gender dan orientasi seksual yang tadi itu, kita mungkin perlu memahami apa itu perbedaan jenis kelamin dan gender. Kadang-kadang orang salah mengerti gender itu laki-laki dan perempuan aja, kemudian jenis kelamin itu, jadi jenis kelamin itu adalah hal-hal yang bersifat biologis. Laki-laki dan perempuan punya sifat biologis yang sama. Laki-laki kromosom kita berbeda, hormon kita berbeda, organ reproduksi kita berbeda. Benar-benar. Ya, perempuan misalnya, perempuan tuh punya 4 kodrat. Menyusui, menstruasi, hamil, menyusui, Melahirkan. dan melahirkan. Itu 4. Sedangkan laki-laki tuh ada 2. Tahu nggak? Apa tuh? Jadi yang satu itu fungsi menghamili dan 2 itu punya sel sperma. Itu 2. Itu yang kita sebut kodrat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kodrat perempuan tuh di dapur ngurus anak, Iya, benar. salah sekali. Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga ya. Itu salah sekali. Kodrat laki-laki itu ada 2 dan kodrat perempuan itu ada 4 tadi yang dijelasin. Ini yang kadang-kadang disalahartikan sama perempuan. Gender itu banyak sekali kaitannya. Gender itu merupakan konstruksi sosial yang diberikan oleh masyarakat yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan. Ini sifatnya bisa berubah-ubah, tidak seperti yang biologis tadi, nggak bisa ditukar. Kalau biologis nggak bisa ditukar, walaupun sekarang ada teknologi yang memungkinkan kita operasi payudara, apa segala macam. Tapi fungsi-fungsi dia untuk melakukan fungsinya kayak misalnya fungsi menyusui, hamil, apa nggak bisa. Sama kayak laki-laki yang misalnya punya vagina, diimplantasi vagina, nggak bisa dia kayak menghasilkan hormon apa segala macam, nggak bisa. Jadi perbedaan. Kemudian gender itu yang balik lagi ke gender. Bentuknya sangat dinamis, sangat bisa dipertukarkan. Tapi masyarakat itu sudah mengkotak-kotakkan. Oh ini gender ini untuk perempuan dan laki-laki. Gender itu kayak konstruksi sosial yang terus dilekatkan, terus diajarkan dari cara-cara kita dibesarkan. Misalnya laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki misalnya
ya udah pakein baju biru aja, anak cewek pakai baju pink, renda-renda. Gender sekarang ya. Ya. Benar. Terus laki-laki nggak boleh main sama boneka. Padahal zaman saya dulu bebas kita main apa aja. Ini hanya kapitalisasi industri saja yang mengkapitalisasi ini sehingga untuk keperluan pasar gitu, untuk keperluan apa sih istilahnya, uang. Uang, oke. Saya dulu kecil juga main boneka jelangkung tuh Bu. Iya, jelangkung kan nggak punya ini ya, nggak punya jenis kelamin istilahnya. Maksudnya bisa dimainin Jadi sama siapa bebas. aja. Iya. Nah, dari permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan yang lebih krusial banget, dan itu yang menjadi budaya kesetaraan gender itu belum bisa setara gitu Bu, Iya, di kalangan masyarakat. Iya. Karena tadi masyarakat mengkotak-kotakkan ini pekerjaan perempuan dan ini pekerjaan laki-laki. Jadi perempuan tuh lebih banyak terlibat pada sektor-sektor domestik, sektor rumah tangga. Padahal sebenarnya itu tidak ada secara harfiah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu sama ya Bu ya? Harusnya sama, kayak masak. Masak itu survival skill. Iya, setuju. Laki-laki kalau nggak bisa masak sebelum dia menikah, sebelum ada perempuan, bagaimana dia hidup? Apakah mati begitu saja? Nggak bisa masak, nggak bisa nyari makanan? Nggak bisa grab food. Iya. Ini alasan ada penelitian yang kayak menguatkan bahwa kemudian laki-laki dan perempuan mendapatkan let's say bencana gitu ya, misalnya setelah laki-laki meninggal dalam satu keluarga, perempuan tuh bisa survive, bisa tidak menikah lagi karena dia udah terbiasa mengerjakan semua, bahkan untuk menjadi tulang punggung keluarga dia bisa. Sering kita dengar tuh sebagai independent woman. Independent woman. Independent woman. Jadi Iya, dia bisa betul. menjadi ibu rumah tangga dan menjadi bapak rumah tangga. Exactly. Nah, ketika kita berbicara laki-laki, tidak semua laki-laki ya, tapi kebanyakan ketika meninggal sama istrinya, atau Sebagian ya, pasangannya. Sebagian. Mungkin ada yang devian ya, yang maksudnya yang udah terbiasa dengan pekerjaan domestik dan udah biasa mengurus diri gitu, dibiasakan oleh keluarganya dan lain sebagainya. Itu mereka nggak thriving. The tendency untuk nikah lagi itu sangat tinggi untuk laki-laki. Ini yang membedakan resiliensi perempuan dan laki-laki ketika masyarakat kemudian mensegregasi ini, itu yang terjadi. Laki-laki jadi pincang, nggak bisa hidup. Tanpa perempuan ya jadinya. Iya, tanpa perempuan. Oke. Itu kebanyakan. Bukan saya generalisasi ya. Mungkin Mas Guru ya nggak gitu ya Mas ya. Kebetulan enggak, ya. Bu. Alhamdulillah. Jangan terpaksa ya bilang kebetulan. Masih bisa hidup kan Pak tanpa istri gitu. Masih. Istri Kebetulan kan sebelum nikah, alhamdulillah sudah bisa masak juga. berarti udah bisa survive Karena ya. kebetulan dulu sempat jualan mie ayam sama bakso. Nah, jadi memang dididik sama orang tua ya laki-laki harus bisa masak. Iya. Gitu. Dan ketika nikah, ya udah kita masak bareng. Bahkan ketika istri hamil dan melahirkan itu kan sudah sama sekali nggak bisa nyentuh dapur. Ya udah kita yang bergerak, suami pergi ke pasar, masak dan segala macamnya. Ya. Gitu. Jadi saya pikir kalau sesuatu itu bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan, maka itu jelas bukan kodrat tadi itu. Betul. Masak kan bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi itu bukan kodrat perempuan gitu. Bahkan kalau kita mau teliti lebih lanjut lagi kan rata-rata chef itu pasti laki. Iya, benar. Jadi Bukan memasak aja sih sebenarnya Pak ya, mencuci piring, cuci baju, semuanya tuh. cuci motor, cuci mobil gitu. Ya. Itu lebih ke bisa survive orangnya masing-masing ya, terutama cowok ya yang lebih dominan, apalagi sering kita dengar cowok ini sebagai maskulin gitu. Jadi bisa beradaptasi lebih cepat lagi ya untuk salah satu contohnya itu pekerjaan rumah yang ada, dan pekerjaan rumah itu banyak sekali berbeda dengan di kantor. Kalau di kantor mungkin ada 1 atau 2 tugas bisa kerjain. Kalau di rumah itu banyak sekali pekerjaan yang kayak enggak selesai-selesai. Iya enggak sih Moms biasanya ya di rumah. Kadang udah ngomong anak, terus selebihnya masih ada timbul lagi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Nah, kalau misalkan sekarang tuh makin kesini kita dengar ada budaya yang namanya patriarki. Maksudnya enggak sih ada budaya patriarki yang cowoknya itu lebih bahasanya dirajakan sekali, baik dari keluarganya maupun oleh istrinya. Nah, sebenarnya di agama banyak sekali menjelaskan bahwa kita harus manut nih sama suami gitu, sama suami. Nah, di sini tuh terjadi kan Bu, namanya kesetaraan gender yang berbeda gitu. Biasanya kalau misalkan di kafe atau di mana, suaminya ini akan makan dengan lahap, tapi istrinya nanti makan sambil menggendong anak. Nah, bagaimana dengan problematika yang terjadi dengan budaya patriarki yang sekarang? Ya.
Kalau ngomong budaya patriarki itu salah satu kontributor ya, bagaimana kemudian peran-peran gender ini dikotak-kotakan antara laki-laki perempuan. Balik lagi seperti pengandaian yang disampaikan sama Mbak tadi ya. Perempuan itu resiliensinya tinggi, pekerjaannya itu banyak sekali. Let's say contohnya saya bekerja sebagai PNS, misalnya suami saya juga pekerja PNS. Kalau kita ngelihat timetable, ngerti ya timetable, 24 jam itu. Ketika misalnya bangun pagi, harus masuk kantor itu kira-kira jam 8 gitu ya. Perempuan yang akan selalu bangun lebih pagi, ngapain? Gak langsung scroll HP, tapi masak, nyiapin anaknya sekolah, nyiapin tetek bengeknya, bahkan nyiapin sarapan suaminya dan segala. Itu ibarat baterai, misalnya baru full charge, udah 15% loh udah habis. Oke, mereka bergerak di titik yang sama nih. Oke, let's go to the office together. Kira-kira di office kan banyak juga kerjaannya, sama babak belurnya nih, laki-laki dan perempuan bekerja gitu. Laporan lah, deadline apa segala macam gitu ya. Tapi di kepala laki-laki dan perempuan nih apa di kantor? Berbeda, sangat berbeda. Kalau laki-laki ya pekerjaan, fokus pekerjaan. Kalau istrinya apa? Mikir anaknya udah makan apa belum di rumah. Ntar malam aku masak apa? Ini perbedaan yang kadang-kadang masyarakat itu nggak mau lihat. Kayak udah dianggap ya sepele aja, taken for granted istilahnya. Tapi kemudian ketika pulang, lantas apakah perempuan bisa langsung leyeh-leyeh? Laki-laki mungkin bisa istirahat apa segala macam gitu. Tapi ketika perempuan sampai rumah, apakah dia akan diem? Nah, ini yang membuat bagaimana perempuan itu tidak punya waktu untuk, let's say, meningkatkan kapasitasnya dia. Kemudian apalagi mau sekolah lagi, ngambil kelas lagi, karena udah capek, tenaganya udah yang let's say udah penuh 80% udah habis sudah dari kantor itu. Untuk kontribusi ke keluarganya ya. Bukan untuk keluarga aja, tapi untuk kontribusi ekonomi keluarga juga kan dengan dia bekerja apa segala macam. Dan itu selalu dianggap pekerjaan yang tidak berbayar. Itu memang pekerjaan tidak pernah berbayar. Imagine kalau misalnya pekerjaan yang dari pagi sampai sore itu diuangkan, Mbak. Saya pernah hidup di Jakarta, pernah nitip anak di babysitter. Bulanan 3 juta per bulan, belum catering apa segala macam. Sehingga itu ketika diuangkan betapa tidak berartinya gaji-gaji dari suami kalian. Serius. Benar-benar. Jadi bukan maksudnya yang kayak karena saya perempuan ya, tapi benar-benar I'm trying to open your eyes. Bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan domestik ini tidak pernah dianggap pekerjaan yang bernilai uang. Karena tidak masuk dalam sistem kita. Sistem kita tidak merekognisi ini pekerjaan-pekerjaan ini. Balik lagi ke patriarki yang mendahulukan laki-laki dengan perempuan. Itu tambah perempuan tuh menderita dengan dia sudah capek, babak belur, ditambah dia tidak punya hak untuk bersuara misalnya di dalam keluarga misalnya memutuskan untuk beli motor gitu ya. Jarang sekali perempuan dilibatkan. Ya udah tiba-tiba aja udah beli motor gitu. Mungkin untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil-kecil ya, untuk pengeluaran dapur, belanja sehari-hari itu mungkin perempuan ya, masih bisa ya. Tapi yang untuk yang besar-besar biasanya laki-laki. Dan inilah patriarki yang masih kita hadapi. Ada sekarang culture-nya semakin lebih ke budaya adat dan istiadat ya, yang semakin kesini tuh semakin banyak sekali juga faktor dorongan baik dari keluarga yang cowok biasanya. Jadi wanita tuh lebih banyak mendapatkan beban gitu. Jadi posisinya belum bisa ada yang memahami, mengerti atau posisinya. Bukan beban aja sih sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya laki-laki dalam satu keluarga, saya bersyukur sekali punya suami yang melek gender gitu ya, mau membagi beban istri, mau berbagi beban istrinya domestik apa segala. Saya bangga sekali sama suami. Hai baby. Saya bangga sekali mempunyai beliau sebagai suami saya karena dia juga mau membantu saya untuk ngurus anak. Waktu saya sekolah dulu dia ngurus anak saya. Kemudian ketika saya bekerja harus keluar fasilitasi di daerah lain. Dia mau ngurus anak saya karena kita biasa nggak pakai neni kan di rumah. Oh iya. Jadi alhamdulillah Allah maha baik dengan suami saya. Karena juga kalau misalkan kita merekrut nih, ada baby sister dan sebagainya, kadang juga kita berjodoh-jodohan gitu nggak sih Bu? Ada yang mungkin bisa serak sama keluarga kita, ada juga yang cocok-cocokan. Iya betul. Karena sekarang tuh banyak sekali kasus juga ya yang baby sister yang sering pukul anak majikannya dan sebagian, dan itu menjadi trust issue kita juga ya sebagai seorang perempuan ya khususnya. Dikarenakan udah capek beban pikiran
lagi nambah kayak gitu. ya. Iya, itulah bagaimana. Kayaknya bener yang dibilang perempuan tuh ras terkuat di bumi karena semua beban tuh ada. Ibu-ibu terutama. Karena semua beban ekonomi sosial tuh kadang-kadang semua ditimpakan ke beliau. Belum lagi urusan anak apa segala macam yang nggak kelar-kelar. Makanya sebenarnya punya anak itu butuh komitmen dari dua orang karena itu it takes two to tango istilahnya. Karena nggak mungkin kita besarin anak tuh sendiri, butuh sekampung katanya untuk ngebesarin anak itu. Dan itu relevan, relate banget sama apa yang saya hadapi. Dan balik lagi ketika laki-laki dan perempuan ingin berbagi peran itu. Kalau misalnya, oke, suami saya mau bantu saya, misalnya ngurus anak apa segala macam, itu mereka nggak dengan mudah gitu, bisa survive gitu. Pasti ada yang kayak yang nyinyir, yang stereotyping gitu. Si Leli ini katanya suaminya jaga anak, dia kayak perempuan di rumah. Itu omongan-omongan yang kadang-kadang sangat discouraging untuk gender equality dalam keluarga. Benar. Dan kita pengen lihat nih pandangan dari cowok ya Bu, karena ada Pak Guru. Gimana sih Pak Guru bisa survive dengan beberapa sebagian pekerjaan istri yang ada di rumah? Apakah Pak Guru ini belajar banyak banget untuk menjadi seorang ayah dan seorang suami gitu, yang bisa berkontribusi banyak agar istrinya tuh tetap sehat secara mental, secara ekonomi, karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita menjauhi adanya KDRT juga di rumah, karena permasalahan tersebut bisa menjadi pemicuan untuk kekerasan tuh sering terjadi di rumah tangga. Betul. Oke, kalau saya pribadi sih sebenarnya di kampus kebetulan saya gabung di pusat studi gender dan anak juga. Dan alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya membuka lah pikiran gitu ya, terutama tentang isu ini. Dan pada akhirnya saya bersama istri itu menyepakati gitu ya, bahwa saya suami, ternyata setelah saya coba menyadari bahwa suami itu memang kewajibannya itu lebih banyaknya. Saya kasih contoh, kalau kita lihat dari sudut pandang agama, yang mencari rezeki memang diwajibkan si suami ya. Saya keluar mencari rezeki, tapi di dalam domestik juga suami harus ikut campur dalam hal berbagi tadi itu. Misalkan kalau saya di rumah weekend nanti saya masak, kalau weekdays istri yang masak. Kalau pas lagi makan karena sudah punya anak ya gantian. Misalkan saya makan duluan, si istri sama anak, nanti saya sudah selesai baru gantian, istri yang makan saya anak, atau bareng-bareng makan rame-rame, itu juga bisa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa komunikasikan dengan istri, komunikasikan, karena kita nggak bisa setiap pasangan pasti punya caranya yang berbeda-beda untuk membagi sekian banyak tugas itu. Di rumah misalkan istri nyapu bagian dalam, nanti saya yang nyapu bagian luar yang halaman. Itu kan proses membagi semua itu. Bergain. Gitu. Ya. Jadi intinya sih sebenarnya di komunikasi. Nah, termasuk masalah keuangan ya. Masalah keuangan juga kebetulan saya sangat terbuka dengan istri, karena keuangan memang harus dibicarakan kan. Mulai dari makan. Kita kira seminggu ke depan kita mau makan apa sih? Anak sedang batita, sedang masa pertumbuhan, memperbanyak protein hewani dan segala macam, itu ikut campur tangan. Sekarang harga-harga pada naik nih, gimana kita menyiasatinya dan segala macam. Terus nanti ada uang berlebih, kira-kira prioritasnya apa nih? Mau di saving. Mau di saving, bayar utang dulu atau apa? Nanti mau beli kendaraan, kira-kira kendaraan apa ya yang nyaman untuk keluarga kita ini dan segala macamnya. Saya pikir itu semua harus dikomunikasikan, karena ketika seorang udah menikah bukan lagi suami istri, bukan kamu dan saya, enggak, tapi sudah kita. Jadi segala sesuatu memang harus dibicarakan sebagai satu kesatuan lagi, bukan terpisah. Oke, berarti kalau misalnya kita udah menjadi suami dan istri dan menjadi kita, jadi ada dua perspektif yang berbeda dan sudut pandang juga yang berbeda ya. Jadi kedua pasangan itu harus benar-benar saling melengkapi. Ya, melengkapi, dan harus ada satu tujuan yang harus sama-sama dituju gitu. Nah, ketika kita udah membahas tentang rumah tangga, boleh nggak kita di-spill nih Bu sedikit? Dan Bapak, seberapa penting kita hal-hal yang perlu kita survive, yang perlu kita pelajari sebelum kita berumah tangga tersebut? Perihal tentang jodoh, tentang pasangan hidup, bagaimana caranya kita memilih agar hal-hal yang kita goals, yang kita rencanakan ini bisa
tercapai selama kita berumah tangga, karena ini sekali seumur hidup, sehidup dan semati jadinya. Iya. Oke, bagaimana sih kita survive pernikahan itu sebelum kita berumah tangga ini? Ya, kalau dibilang survive gimana, itu butuh proses. Nggak ada yang satu rumah tangga yang mulus tanpa ujian, tanpa cobaan gitu, nggak ada. Bohong kalau misalnya saya bilang rumah tangga saya adem ayem, mulus seperti begini. Itu seperti life learning process, selalu ada hal-hal baru yang butuh dikomunikasikan, seperti kata Mas Guru tadi. Disetujui mana nyamannya untuk kita berdua, jangan nyamannya buat kamu aja, tapi saya nggak nyaman gitu. Itu butuh komunikasi gitu, keterbukaan sama pasangan, bagaimana kemudian kita menata kehidupan ini. Karena seperti ibaratnya seperti satu pasang sepatu, yang lain, yang kiri dan kanan kan nggak sama. Jadi tapi arah yang dituju itu sama gitu. Jadi ibarat begitu. Mungkin kalau misalnya ngelihat bagaimana kemudian kesetaraan gender ini terjadi, kesetaraan gender ini manfaatnya bukan hanya untuk perempuan, untuk memudahkan perempuan gitu, perempuan jadi lebih punya waktu luang gitu. Tapi bagi laki-laki juga, laki-laki tuh kalau misalnya terlibat dalam urusan anaknya, ikut ngasuh anak itu kedekatan emosional mereka tuh lebih dekat. Iya, benar. Ada aspek-aspek yang dipelajari dari ayah mereka, kayak misalnya rasa percaya diri, kenyamanan, lebih berani, apalagi anak perempuan gitu ya, dekat sama ayahnya, cinta itu pertamanya akan terhindar dari hubungan-hubungan toksik karena dia udah cukup nyaman dengan ayahnya di rumah. Tangki cintanya udah penuh. Betul. Jadi dia akan terhindar dengan saya nggak dapat kasih sayang dari ayah saya sejak kecil. Jadi dia tendensi untuk nyari cinta, untuk nyari affection dari luar sana itu akan sangat tinggi. Jadi gender equality itu sangat positif impactnya untuk laki-laki juga. Kalau di Jepang itu kalau misalnya karena terlalu patriarki di sana ya, laki-laki dibebankan dengan jam kerja yang sangat tinggi. Dan waktu dengan keluarga mereka harus sedikit. Well off, harus terus menghasilkan. Itu banyak angka-angka bunuh diri karena ekspektasi sosial itu yang mempressure mereka untuk you have to be perfect, harus terus menghasilkan uang, harus memenuhi harapan keluarga. Pas ketika mereka gagal dalam itu, ya mereka bunuh diri. Banyak makanya gender stereotype juga yang kayak melanggengkan ini gitu. Kalau laki-laki itu dilarang mengeluh karena apa? Karena itu perempuan, yang ngeluh itu perempuan, bukan laki-laki. Jadi padahal ekspektasi masyarakat tuh sangat tinggi. Oh iya. Benar-benar. People will always have things to say, no matter well off you are. Kayak misalnya, contohnya kita bekerja gitu. Suami saya nyaman dengan posisinya sekarang, ikut bantu gitu. Itu pasti ada aja kritikan dari masyarakat. Ih, kok mau ya kamu ngurus anak? Seperti yang saya cerita tadi. Ih, kok kamu yang nyari uang bukan suamimu? Pasti ada untuk laki-laki dan perempuan. Masyarakat ini kejam untuk urusan kesetaraan gender itu. Mereka nggak suka ngelihat kita yang kayak keluar dari zona nyaman kita. Healing, pergi yoga, pilates. Iya, itu pasti ada. Kurang kerjaan sekali gitu ya. Iya, pasti ada. Kalau suami kita nyaman dengan situasi itu dan ngasih izin, saya cuekin aja. Mereka bukan sumber inspirasi kita. Kita cari yang positif aja, yang encouraging. Jadi nggak melulu soal harus yang terlihat selalu bagus, sempurna di mata masyarakat. Biarlah, kita manusia, jadi harus realistis. Kerikil tajamnya. Dan pengen tanya nih sama Pak Guru juga, gimana sih Pak cara kita mendidik anak? Karena kalau misalkan penentuan sebagai sekolah utamanya tuh pasti dari orang tuanya ya. Dan cara mendidik anak itu bisa berdampak juga nanti hingga dia besar, hingga masa muda dan masa dewasanya. Itu biar mereka tuh lebih percaya gitu bahwasannya kita itu sama, gender kita itu sama. Dan menurut pandangan saya ya, dari sekolah dasarnya, dari orang tuanya itu sangat berperan penting untuk anak-anak tuh bisa terbuka juga dengan kesetaraan gender. Kalau Pak Guru gimana sih untuk didik anak? Oke, kalau pengasuhan anak sebenarnya bukan lagi yang seperti saya katakan tadi ya, bukan lagi urusan istri atau suami, tapi sudah kita bareng-bareng gitu. Kalau mau bukti nyata mungkin siapa ya, misalkan atlet MMA ada Habib Nurmagomedov nih, mungkin
Mas editor atau ramen-ramen tahu ini ya, itu yang ngelatih langsung adalah bapaknya. Gitu. Ataupun banyak petinju besar itu yang ngelatih langsung adalah bapaknya. Kemudian kalau di dunia bisnis siapa ya, Adri Bakri mungkin siapa itu kan dilatih langsung oleh bapaknya sampai dia bisa melanjutkan estafet ke bisnisnya gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau orang tua terutama ayah misalkan sudah turun tangan mengasuh si anak itu, jalan kesuksesan itu akan terbuka lebih lebar gitu. Karena apa? Beda diasuh langsung oleh bapak sendiri atau ibu sendiri dengan pelatih-pelatih yang lain lah gitu. Beda banget gitu. Nah, kalau pribadi saya melihat bahwa pendidikan utama dan pertama itu memang harus di keluarga. Harus banget di keluarga mengajarkan. Nah, adapun sekolah dan lain segala macamnya itu hanya sifatnya mendukung si pendidikan yang ada di rumah itu. Jangan sampai nanti pendidikan pertama yang dapatkan dia itu di sekolah, jangan sampai seperti itu, karena nggak tahu ya kita di sekolah nanti apakah benar dia dapat guru yang baik atau teman yang baik dan segala macamnya. Nah, paling nggak di rumah kita sudah bekali anak itu dengan berbagai macam hal pendidikan yang baik itu, sehingga nanti kalaupun di luar dia mendapatkan hal-hal yang buruk, dia sudah ada filternya gitu. Yes. Gitu. Itu kalau dari saya sih, saya sangat percaya kalau seorang anak benar-benar dididik dan diasuh dari kecil oleh orang tuanya, ibu sama bapaknya, dia pasti akan sukses. Entah dia mau jadi pengusaha sukses, mau jadi atlet, pasti dia akan berhasil. Itu sih kalau dari saya. Berarti sekolah utama tuh benar-benar dari orang tuanya, dan itu udah menjadi pertimbangan juga ya selama kita memilih pasangan yang baik. Jadinya komunikasi dua arah tuh bisa terjalin gitu untuk bisa tumbuh kembang si anak juga. Luar biasa sekali. Kalau mau cari pasangan, kalau ngobrolnya itu bisa nyambung berjam-jam, udah itu sudah. Oh, oke. ACC langsung. Indikator ya. Iya. Langsung belajar dengan suhunya nih teman-teman. Karena kan pernikahan itu isinya obrolan. Agreement. Ya, mungkin nambah sedikit ya, upbringing ya istilahnya. Upbringing, cara-cara kita dibesarkan itu menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita masa datang, di masa yang akan datang. Saya juga belajar dari kedua orang tua saya. Jadi ibu saya terus terang seorang penjual ikan, bapak saya almarhum pegawai rendahan di sebuah puskesmas. Tapi tidak membuat saya minder gitu, karena mereka tuh sangat encouraging walaupun dengan pendidikan yang tidak mumpuni lah ya, let's say. Encouraging, ayo bisa, kamu bisa gitu. Motivasinya sangat tinggi, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini. Kalau mungkin bukan atas doa dan restu orang tua, saya nggak akan bisa di sini. Ini bukan karena saya yang gimana gitu. Tapi doa jelas ibu karena yang doa sangat ibu. kuat. Ya balik lagi bagaimana cara-cara saya melihat contoh bapak saya yang setiap hari Ahad gitu ya akan cuci bajunya sendiri gitu, tanpa memberatkan ibu saya yang udah capek dari pasar jual ikan, membantu ibu saya dulu waktu jualan itu yang merebus kangkung, goreng tahu, tempe, itu yang membuat kami itu, walaupun anaknya nggak ada yang laki-laki, jadi saya merasa bahwa saya juga bisa jadi laki-laki. Perbaiki sepeda dulu saya dipaksa sama bapak saya perbaiki sepeda, padahal sebenarnya kan kalau di ilmu gender tuh kalau utak-utik gitu-gitu tuh teknik-teknik itu tuh laki-laki, tapi enggak. Jadi benar-benar yang benar-benar saya tuh enggak ini ya, enggak mengenal bahwa ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena semuanya disamaratakan. Mungkin bagus juga ya bapak saya nggak punya anak laki-laki, mungkin ada hikmahnya ya, karena saya belajar dari situ. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh madrasah pertama itu adalah ibunya. Betul. Contoh yang dia contoh itu lihat. Figur yang dia look up itu ibunya. Bagaimana ibunya kemudian. Kayak misalnya saya punya anak laki-laki perempuan ini. Semuanya itu saya nggak samain ini. Anak saya mau pakai sepeda bekas kakaknya warna pink. Saya biarin aja walaupun tetangga saya nyinyir. Nanti anakmu jadi... Iya, gitu-gitu ya. Hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, begitu misalnya. yang aneh-aneh kadang-kadang. Jadi saya biarkan mereka bicara, tapi tetap saya jalankan sesuai dengan aturan saya. My home is my rule. So, ya begitulah. Karena orang tua tuh benar-benar menjadi pemimpin untuk kedua anaknya ya. Dan tentu saja orang tua tuh pasti punya cara belajar, cara didik tuh yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan ya untuk
teman-teman sobat Kompas Biru di rumah yang mungkin nantinya kalian mahasiswa terus kembali untuk memulai kehidupan baru, berumah tangga, pasti makin banyak kendala yang terjadi ya. Dan itu secara emosional, secara mental tuh harus kita perlu belajar ya, sama-sama belajar agar keduanya tuh bisa sama-sama rata dan sama-sama enak untuk kedua pasangannya. Nah, kalau misalkan tentang sudut pandang nih dari Ibu dan Bapak tentang bagaimana sih kalau misalkan dalam berumah tangga itu ada sesuatu hal yang sudah mencapai mereka harmonis nih rumah tangganya, mereka juga sama perbedaan antara ibu dan bapak itu sama porsinya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau misalkan mereka memiliki permasalahan yang cukup sangat besar gitu. Jadi arahnya ini tuh pasti ke penceraian, terus kemudian nanti berdampak juga kepada anak yang dididik gitu. Jadi hal-hal yang memang di luar dari dugaan kita tuh bisa terjadi. Nah, bagaimana sih kalau misalkan sudut pandang untuk permasalahan yang menurut kita tuh bisa berdampak di anak yang broken home, anak yang mentalnya pasti akan lebih keras, dan itu juga akan berdampak juga nanti untuk pasangan anak ke depannya. Jadinya untuk dia bisa mendidik seorang istrinya juga akan terjadi hal yang seperti dicontohkan tadi itu patriarki dan sebagainya. Dan itu berdampak sangat besar. Nah, bagaimana nih untuk menanggapi tentang permasalahan yang cukup besar dalam rumah tangga? Mau Ibu Laili yang jawab? Ya sebenarnya balik lagi sih, cara-cara kita komunikasi dalam keluarga itu kan paling tidak dilihat sama anak-anak kita. Bagaimana kemudian cara kita, kalau misalnya biasa ribut, biasa saling pukul, itu kayak nimbulin trauma sendiri untuk anak gitu, ngelihat. Kemudian di ingrain di dalam kepalanya, di alam bawah sadarnya, bahwa ketika nanti saya menikah saya akan pukul istri saya. Itu seperti yang kayak udah dinormalisasi gini sama anak. Oh, ayah pukul ibu itu biasa gitu. Jadi misalnya kalau anaknya cewek, oh ibu dipukul sama ayah itu hal-hal yang biasa gitu. Itu kayak dibuat normal gitu, diselipkan di alam bawah sadarnya, sehingga nanti ketika dia ke depan mengalami hal itu kayak udah yang ya udah, saya kayaknya nggak boleh protes karena ini dulu dilakukan sama kedua orang tua saya. Padahal sebenarnya itu trauma yang tidak bisa dia sampaikan, tidak disampaikan, akhirnya berujung ke hal-hal yang dianggap normalisasi, walaupun sebenarnya dalam hatinya itu dia ingin teriak, ingin kayak misalnya punya pendapat gitu, kenapa saya dipukul, kenapa kita nggak bisa bicara baik-baik dan sebagainya macam. Banyak sih sebenarnya, banyak kejadian yang makanya ada KDRT dalam rumah tangga, karena mungkin istrinya kecapean, kelelahan, terus nggak bisa misalnya masak, terus suaminya pulang tiba-tiba nggak ada nasi, terus tiba-tiba ribut, akhirnya main tangan, banting gelas, itu jadi kayak salah satu dampak ketidaksetaraan gender yang kadang-kadang, makanya kesetaraan gender tuh butuh dua laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya mereka jangan perempuannya aja yang ngerti bahwa oke, tugas saya begini, tugas laki-laki ini, tapi kalau suaminya itu nggak perform juga gitu ya, nggak akan pernah pernah ketemu gitu loh, titik terangnya. Ya Mas Guru ya. Iya, sebenarnya kalau berbicara masalah perceraian tadi itu, ya kita nggak mengetahui kondisi detail setiap pasangan, jadi kita nggak bisa menjudge itu sebagai broken home tadi itu ya, karena ada juga kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya perceraian itu menjadi solusi terbaik, walaupun memang akan diusahakan nanti akan ada mediasi dan segala macam. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak boleh menjudge itu buruk, karena kita nggak tahu mereka itu dapur orang itu kayak gimana, kehidupannya seperti apa dan segala macamnya. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk memiliki rumah tangga yang baik tadi itu. Dan kalau saya pribadi sih melihat input akan sama dengan output ya. Ulama-ulama besar itu lahir dari orang tua yang juga soleh dan soleha tadi itu. Jadi kalau kita pengen punya anak yang rajin sholat, ya orang tuanya ke masjid dong, bapaknya dan segala macam. Kalau ingin anaknya rajin belajar, ya orang tuanya beli buku lah, baca buku dan segala macam. Karena kan anak-anak melihat dan
mencontoh tadi yes, itu. Jadi dari orang sesederhana itu sih. Kalau ingin punya anak pintar, maka orang tua yang harus belajar. Gitu. Tapi belajar banyak lagi ya, bukan berumah tangga itu hanya bisa menghasilkan anak, tapi juga cara bagaimana berpikir agar semua permasalahan itu bisa teratasi dengan baik ya. Betul. Nah, dari tadi kita udah membahas tentang bagaimana dalam dunia rumah tangga ya, karena kan benar-benar kalau misalkan di rumah tangga itu sangat kelihatan sekali tentang laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak dan Ibu di luar dari rumah tangga, seperti dalam dunia pekerjaan dan sebagainya? Salah satu contohnya dalam dunia berpolitik. Biasanya kan ada pemimpin yang cewek dan ada pemimpin yang cowok juga. Jadi kebijakan dalam untuk menyusun strategi dari pembangunan daerah dan sebagainya itu pasti akan memiliki perbedaan. Kalau misalnya kita sering dengar cewek itu dia berperasa orang, dia cepat nangis. Kalau cowok itu dia cuma berpikir aja gitu. Jadi cowok itu kalau misalkan nangis dia dianggap sebagai cemen, semakin dia nggak maskulin banget gitu. Gimana sih tanggapan Bapak dan Ibu terkait hal tersebut? Ya itu balik lagi ke gender stereotype yang disematkan oleh masyarakat bahwa laki-laki ini nggak boleh nangis. Padahal sebenarnya dia itu manusia. Hello, mereka tuh bukan boneka. Mereka punya hati, punya perasaan sama seperti perempuan. Mereka bebas berkeluh kesah. Dia bilang harusnya mereka nggak usah peduli sih tentang itu. Kemudian ada stereotip juga perempuan tuh lebih memakai hati daripada logika mereka untuk mutusin. Laki-laki juga kalau ada, kita punya teman-teman yang laki-laki yang perasa ya. Nggak semua laki-laki tuh yang tangguh, yang tegar, yang maskulin seperti bahasanya. Terus perempuan yang lemah, yang kadang-kadang perempuan tuh lihat, look at me ya perempuan, aku bisa duduk di sini, bisa berbagi di sini. Yang kadang-kadang perempuan lain mungkin juga kurang berani, tidak punya kesempatan. Kita melihat kesempatan yang ada gitu. Jadi kita jangan generalisasi perempuan itu semuanya yang melankolis. Enggak, saya termasuk perempuan yang dianggap devian, dianggap aneh gitu. Kamu tuh nggak ada femininnya gitu. Kamu dulu ingat-ingat waktu saya masih SMA itu dibilang kayak kuda apa segala macam karena nggak bisa diem gitu. Terus kayak suka ngelanggar aturan gitu. Yang notabene itu yang kayak gitu-gitu tuh biasanya cowok yang nakal gitu tuh. Tapi kita pengen explore lebih banyak tentang dunia tuh bagaimana cara bekerjanya gitu. Just be yourself. Jadi diri sendiri aja gitu. Kadang-kadang orang punya ekspektasi perempuan tuh harus manis, harus cantik, harus feminin, diem di rumah aja ngurus anak gitu. Laki-laki ya udah biarin aja. Jadi enggak, dia bilang. Dunia ini tidak akan, maksudnya kenyamanan kita itu tidak akan, kecuali kalau misalnya kita ideal kita ya, kita nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan domestik sebagai perempuan, bukan masalah. Tapi kecuali kemudian perempuan merasa terpaksa, capek, letih, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, itu harus dikonsider lagi. Dikonstruk lagi bagaimana kemudian pembagian peran itu nyaman di dalam keluarga itu gitu. Jadi jangan kita paksakan bahwa semua orang tuh harus misalnya seperti keluarga Cemara yang ibunya diem aja di rumah ngurus anak-anaknya sedangkan bapaknya itu harus capek nyari kerja, uang gitu. Dari pagi pulang malam. Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa kita paksain. Harus seperti begini. Jadi kalau misalnya dengerin orang ngomong apa-apa, masyarakat gak akan pernah benar kita di mata mereka. Karena manusia tuh tidak selalu puas gitu dengan apa pencapaiannya. Exactly. Ya. Benar-benar ya, ini jadi pembelajaran penting nih. Sobat Kampus Biru di rumah, ingin berumah tangga, kemudian menentukan pemimpin juga ya untuk sesuatu hal yang akan didirikan tuh sangat-sangat kita tuh semuanya sama, kita tuh semuanya bisa melakukan, cewek bisa melakukan pekerjaan yang ada di cowok dan cowok bisa melakukan yang ada di cewek juga. Dan tentu saja ini teman-teman jadi pembelajaran yang sangat menarik juga karena jarang banget kita dapat pembahasan. Tidak semua jurusan juga ya, terutama di lingkungan universitas membahas tentang kesetaraan gender. Nah, lewat podcast ini nih bisa jadi pembelajaran buat teman-teman Sobat Kampus Biru yang ada di rumah. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir, gimana sih pandangan dan harapannya untuk kesetaraan gender baik bagi masyarakat maupun dalam lingkungan mahasiswa, apalagi kita yang bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang belum bisa menentukan bagaimana baik dan buruknya, apalagi kita masih masa pertumbuhan gitu. Boleh kita dikasih keterbukaan pemikiran nih tentang kesetaraan gender baik Sobat Kampus Biru di rumah maupun masyarakat luas lainnya. Mungkin untuk berkaca ya dari keluarga sendiri, ngelihat ayah dan ibunya gitu, apakah
Ketika kita selami 24 jam dalam kehidupan ayah dan ibu, ketika perempuan ini misalnya coba aja ngerjain pekerjaan yang dilakukan sama ibunya, kira-kira dia capek enggak? Kemudian pekerjaan yang dilakukan sama ayahnya sama-sama capek, tapi yang lebih berat porsi kerjanya itu adalah perempuan, yang lebih tidak direkognisi sebagai pekerjaan itu adalah yang dilakukan oleh perempuan. Kadang-kadang saya sempat sebel loh bilang, ibumu kerja apa? Oh dia cuman ibu rumah tangga. I hate that. Ibu rumah tangga bukan aja ya. Cuman Bukan cuman ibu rumah tangga. Bayangin Bukan tetek cuman. bengek di belakang ibu rumah tangga itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak direkognisi sama sistem kita. Banyak sekali tetek bengeknya. Nah, belajar dari situ saja. Kalau misalnya kalian merasa nyaman dengan peran yang dilakukan oleh ibu kalian nggak nangis, nggak stres, maksudnya nggak kelahi sama ibu yang sama bapaknya, oke, berarti dia nyaman dengan peran itu. Tapi tanyakan lagi, tanya lagi. Karena kadang-kadang hati perempuan itu tidak bisa ditebakkan, harus ditanya, dikomunikasikan. Ibu nyaman nggak sama perannya? Capek nggak? Nah, belajar dari situ, berkaca deh. Kalau menurut saya itu indikator yang ini, ngelihat Paling utama ya. Dan pesan saya untuk adik-adik, jangan malu belajar. Jangan malu untuk belajar hal-hal baru. Yang katanya gender tuh ya urusan perempuan aja, urusan dapur aja gitu, salah besar. Gender itu untuk kita semua. Terlepas apapun jenis kelamin kita, apapun orientasi seksual kita, apapun pemikiran kita, belajar. Iqra katanya, belajarlah, bacalah. Kapasitasi diri kalian dengan ilmu-ilmu baru. Gender ini bukan hal yang abstrak, yang ilmu tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang tentu yang kuliah spesifik itu, enggak. Gender ini sangat relevan untuk kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita bias gender. Oh, kayak misalnya tadi masnya, ya biasalah ibu-ibu apa. Itu kita seperti normalisasi, udah bias gender itu. Padahal pekerjaan perempuan juga banyak. Saya nggak dari rumah ngurus anak, tapi saya mengerjakan pekerjaan saya yang suami saya kebetulan lagi nemenin anak saya dengan sukarela. Jadi saya tidak mengencourage ya kalian untuk yang bias gender dalam komunikasi dan lain sebagainya. Jadi orang yang benar-benar insightful untuk dan bisa menghargai orang lain bisa juga, menghargai ya. peran orang lain. Karena orang-orang tuh pasti memiliki permasalahan yang berbeda. Stereotyping kita tendensi untuk judging sama stereotyping itu sangat tinggi. Ngelabelin kamu bantong katanya ngerjain pekerjaan perempuan. Padahal sebenarnya Padahal kita lagi proses pembelajaran ya. Karena kalau misal kita asah diri kita belajar, kita bakalan bisa tahu lagi untuk kedepannya. Dan jangan pernah puas tentang sebuah ilmu ya. Kita tuh harus haus ilmu dan kita harus mencari lebih banyak lagi pengetahuan yang itu bisa menjadi pondasi kita, bisa menjadi peluru kita untuk bisa menghajar banyak sekali gebrakan kedebak-kedebuk sering terjadi. Saya pun di sini tidak serta-merta bisa insightful, bisa yang kayak begini gitu. Butuh proses life learning, proses itu ada dan memang enggak mudah untuk bisa seperti begini, untuk bisa shifting dari yang biasanya saya dulu ngerjain pekerjaan ini dan kami terpaku dengan pekerjaan masing-masing, tapi sekarang bisa berbagi, itu nggak mudah. Saya yakin juga Mas Guru juga merasakan stereotip dari masyarakat sekitar, bagaimana kemudian peran-peran mereka berbagi peran dalam rumah tangganya, itu saya yakin juga semua orang mengalaminya. Kadang orang tuh berhasil karena ujian-ujian yang di belakangnya tuh dia bisa lalui dengan dengan hebat, dan dia bisa explore dirinya untuk bisa beradaptasi dengan permasalahan yang ada. Nah, mungkin Pak Guru nih gimana kesan dan pesannya aja nih buat teman-teman buat Kamus Biru tentang kesetaraan gender ini. Yang pertama saya setuju tadi ya, laki-laki boleh menangis. Kemarin teman saya cowok begitu buka dompet nggak ada isinya, nangis. Jadi maksud saya adalah ya nggak apa-apa laki-laki itu menangis, tapi jangan cengeng gitu. Karena ya namanya manusia pasti punya perasaan kan. Ada kondisi-kondisi di mana mereka boleh bersedih dan boleh mengungkapkan, mengekspresikan perasaan itu. Tetapi larut dalam perasaan itu, menjadi cengeng itu nggak boleh. Gitu ya. Itu yang pertama, bahwa terkait dengan perasaan silahkan masing-masing punya perasaan, masing-masing juga punya logika. Banyak yang bilang laki-laki hanya punya logika, ya laki-laki juga punya perasaan.
Banyak yang bilang perempuan hanya punya perasaan, enggak. Iya. Perempuan juga punya logika. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kurang logika apa coba dalam mengatur keuangan Indonesia sebesar ini. Beliau juga dulu direktur di World Bank, bank sedunia ini, mereka nggak kurang logika apa gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi tentang pekerjaan wanita. Kalau saya sih lihatnya dari sudut pandang agama. Kalau kita lihat istrinya Nabi Muhammad, ada Khadijah yang dia pebisnis pedagang. Jadi bagi kalian perempuan sekarang, kalau memang memiliki keinginan menjadi pedagang, pebisnis silahkan. Tapi ada juga istrinya Aisyah ya, yang ibu rumah tangga ya. Jadi kalau memang cenderungnya ingin jadi ibu rumah tangga ya silahkan gitu loh. Ada juga yang Hindun kalau nggak salah, itu yang ahli perang gitu, politik gitu. Silahkan kalau mau masuk dunia politik. Kemudian ada juga yang sosial, yang dia dijuluki ibunya kaum miskin gitu. Jadi dia NGO, yang sosial-sosial segala macam, dia silahkan. Maksud saya adalah itu opsi ya. Opsi ini setara. Jadi kalau dia mau memilih bekerja di dunia politik yang perempuan silahkan. Dia mau menjadi ibu rumah tangga juga silahkan. Karena seringkali juga kadang-kadang ada yang sudah sampai S2 tapi tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga. Orang-orang bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga? Enggak. Ujung-ujungnya di dapur. Kalau memang secara sadar dan dia berkomunikasi dengan suami setuju untuk dia menjadi ibu rumah tangga tadi, ya silahkan. Karena berbagai macam pertimbangan. Sekali lagi kita nggak bisa menjudge kehidup dapur orang, kita nggak tahu ya. Mungkin dia punya pengalaman sebelumnya dan segala macam sampai akhirnya dia memutuskan, oke, saya jadi ibu rumah tangga, saya akan mengurus langsung anak dan segala macam, silahkan. Tapi kalau dia kemudian mau jadi ahli perang gitu, ya silahkan. Tergantung dimana ini. tempat nyamannya ya. Iya. Lagi. Dan Yang pasti cari suami yang pas gitu ya, yang sepaham, mendukung dan selalu yang support tentang apapun yang istri akan lakukan. Jadi dari hal-hal tersebut nih, kesetaraan gender tuh bisa menjadi setara gitu. Betul. Setara, sefrekuensi, jadi sama-sama porsinya 50% cowok, 50% cewek gitu. Tidak ada kesenjangan di dalam rumah tangga. Nah, sekian Bapak dan Ibu. Ini kita seru banget ya pembahasan tentang masalah kesetaraan gender yang memang mungkin sebagian masyarakat tuh belum bisa terbuka dan belum bisa menerima tentang gender, tentang bagaimana laki-laki dan wanita tuh bekerja dan berpikir di dalam baik dalam rumah tangga maupun dalam dunia pekerjaan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu tentang permasalahan tentang kesetaraan gender ini. Oke teman-teman sobat kampus biru di rumah, mungkin ini bisa menjadi tambahan ilmu serta wawasan buat kalian semuanya dalam penentuan berumah tangga, dalam kesetaraan gender dan sebagainya. Jadi aku Ulfi pamit undur diri. See you.